Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Lama ya kita tidak berjumpa ya, walaupun hanya lewat video. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai di pembelajaran kita di semester kedua. Dan sayang sekali ya anak-anak, kita masih belum bisa bertatap muka. Untuk pembelajaran kita di semester kedua ini kita masih belajar secara daring ya, belajar di rumah. Tidak apa-apa anak-anak, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dijauhkan dari segala penyakit ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap gembira ya, walaupun anak-anak belajar di rumah. Kita mau bagaimana lagi ya, karena memang situasinya masih seperti ini di zaman pandemi COVID-19 ini. Ibu juga tidak tahu sampai kapan kita bisa bertatap muka ya. Tapi walaupun demikian kita harus tetap bersyukur ya, karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang dan bisa belajar walaupun secara daring, yang tentunya tidak semaksimal belajar dengan tatap muka ya. Tapi Ibu harapkan di semester kedua ini anak-anak bisa lebih semangat lagi belajarnya, lebih tekun lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mengikuti pembelajaran secara daring dengan sungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan. Itu harapan Ibu ya anak-anak. Baik anak-anak, di semester kedua ini kita akan belajar dari mulai tema 6 sampai tema 9. Jadi hanya 4 tema untuk di semester kedua ini, yaitu tema 6, 7, 8, dan 9. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar di tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Dan subtema 1 yaitu tentang suhu dan kalor. Tetapi sebelumnya kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang pertemuan pertama ini ya. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian, masih ingat tidak dengan tepuk hak anak? Masih ya tentunya. Ayo kita melakukan tepuk hak anak secara bersama-sama ya. Ibu ingatkan sekali lagi ya. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Nah, bagaimana, sudah ingat? Ya, kita lakukan sekali lagi ya anak-anak. Ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Nah, anak-anak, itu merupakan hak anak yang terdiri dari 4 ya. Yang pertama tadi hak hidup ya, atau hak untuk melangsungkan kehidupan, hak untuk mempertahankan hidup, kemudian memperoleh kesehatan secara maksimal, kemudian mengetahui juga asal-usul kita, mengetahui identitas diri kita. Nah, itu termasuk ke dalam hak hidup ya. Kemudian yang kedua tadi adalah hak tumbuh kembang ya, tumbuh dan berkembang tentunya. Contohnya mendapatkan pendidikan ya, kemudian memperoleh standar hidup yang layak ya, kemudian juga mendapatkan tempat tinggal yang layak, kemudian mendapatkan makanan dan minuman tentunya yang sehat dan bergizi. Ibu yakin anak-anak sudah mendapatkan hak itu dari orang tua. Betul tidak anak-anak? Betul ya. Kemudian yang ketiga ada hak perlindungan, berarti mendapatkan hak untuk dilindungi baik oleh orang tua
ataupun oleh pemerintah ya anak-anak, karena sekarang kan mungkin anak-anak juga pernah mendengar ya ada kekerasan terhadap anak ya, kemudian ada diskriminasi, eksploitasi terhadap anak. Nah, semuanya itu harus terhindari dari anak-anak. Jadi anak-anak harus mendapatkan perlindungan baik itu dari keluarga juga dari pemerintah ya. Kemudian yang keempat adalah hak partisipasi. Nah, apa itu hak partisipasi? Nah, contohnya anak-anak mendapatkan hak untuk mengeluarkan pendapat ya, baik itu di rumah ataupun di sekolah ketika belajar ya. Anak-anak boleh mengeluarkan pendapat ya. Siapapun boleh mengeluarkan pendapat karena kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian berhak juga memperoleh informasi sesuai dengan umur kalian. Nah, itu anak-anak materi kita tentang hak anak di pembelajaran PPKN ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ibu akan membacakan sebuah teks yang diberi nama dengan teks eksplanasi. Nah, tapi sebelum itu mungkin anak-anak masih bingung ya, apa itu teks eksplanasi? Ya, baik akan Ibu jelaskan ya, bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses atau tahapan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, bisa dengan sosial, dengan ilmiah, ataupun dengan budaya. Nah, di mana dalam teks eksplanasi ini terdapat penjelasan tentang hubungan sebab akibat dengan peristiwa lainnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh dan membacakan tentang teks eksplanasi berikut ini. Nah, setelah Ibu bacakan, nah anak-anak juga harus bisa menentukan kata kunci dari setiap paragraf. Kemudian anak-anak juga harus bisa meringkas teks eksplanasi dengan kata-kata sendiri. Baik anak-anak, saksikan atau perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Nah, untuk menemukan kata kunci, kita harus membaca secara cermat terlebih dahulu. Nah, kata kunci tadi adalah kata yang mewakili konsep suatu bacaan, atau bisa juga disebut kata-kata penting dari bacaan atau paragraf ya. Nah, di sini di paragraf pertama ini, kata kuncinya adalah sumber energi panas. Ya. Kemudian yang kedua ada fotosintesis. Nah, ketika dibuat menjadi sebuah ringkasan dari kata kunci, maka kita akan menuliskan misalnya begini. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan panas. Kemudian dari kata fotosintesisnya, cahaya matahari membantu tumbuhan dalam melaksanakan proses fotosintesis, di mana fotosintesis ini adalah menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian paragraf yang kedua, energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, dari paragraf ini kita dapat mengambil kata kuncinya adalah energi panas matahari. Kemudian manfaat dari energi panas matahari.
ya. Kemudian paragraf ketiga. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, kata kunci dari paragraf ini adalah yang pertama, cara mendapatkan api. Kemudian yang kedua adalah menggosokkan 2 benda menghasilkan energi panas. Nah, itu anak-anak cara mencari kata kunci dari sebuah paragraf, yaitu mencari kata-kata yang penting dalam paragraf tersebut. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca ya bersama dengan Ibu tentang teks eksplanasi dan sudah dapat menentukan kata kunci serta meringkas teks eksplanasi. Nah, dari bacaan tadi kita membahas tentang sumber energi panas ya anak-anak. Apa itu sumber energi panas? Dari bacaan tadi, sumber energi panas itu adalah benda yang dapat menghasilkan panas. Disebutnya sumber energi panas. Apa saja yang termasuk sumber energi panas? Nah, anak-anak mungkin sudah tahu ya, di bumi kita ini ada suatu benda yang dapat memancarkan panas sehingga bisa memanaskan bumi kita, menyinari bumi kita yang begitu luasnya. Apa coba anak-anak? Ya, betul sekali ya, matahari. Nah, matahari ini merupakan salah satu atau satu-satunya sumber panas yang paling besar di dunia ini ya. Nah, satu berarti matahari merupakan sumber panas. Nah, selain matahari apalagi anak-anak? Ya, betul, api ya. Api misalnya api dari korek api, api dari nyala lilin, api dari kompor. Nah, itu merupakan sumber energi panas. Nah, selain itu juga anak-anak, gesekan kedua benda. Nah, seperti dalam bacaan teks eksplanasi tadi diceritakan tentang awal mula ditemukannya api yaitu dengan menggesekkan benda, bisa batu ataupun kayu yang keras, digesek-gesekkan secara terus-menerus sehingga menimbulkan bercak api ya. Nah, itu bisa menimbulkan energi panas. Nah, bukan hanya itu anak-anak, dengan menggesekkan atau menggosokkan tangan kita secara terus-menerus, nah ini juga bisa menimbulkan panas. Coba anak-anak gosokkan tangannya ya. Nih, kemudian pegang ke pipi kita. Terasa panas tidak? Hangat tidak? Ya, karena hasil dari gosokan kedua benda ini dapat menimbulkan energi panas. Nah, anak-anak, dari subtema tentang suhu dan panas, anak-anak juga harus membedakan apa itu suhu, apa itu panas ya. Kalau panas tadi adalah salah satu energi ya yang dapat berpindah dari yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Nah, kalau suhu adalah derajat panas suatu benda. Nah, anak-anak mungkin pernah diukur suhunya, pernah tidak? Sekarang mah di masa pandemi ini sering sekali mungkin anak-anak diukur suhu ya. Apalagi kalau kita pergi keluar, misalnya pergi ke toko obat atau pergi ke mall mungkin ya, kita suka diperiksa suhunya. Yang menggunakan apa coba anak-anak? Ya, alat pengukur suhu yang bernama termometer. Nah, ibu ini punya ya termometer, tapi termometer yang biasa saja ya. Kalau yang di mall-mall mungkin hanya tinggal ting, sudah kebaca. Nah, kalau ini bisa dimasukkan ke dalam ketek ya, ataupun ke mulut. Nah, dari situ nanti akan muncul angka ya, yaitu suhu badan kita itu berapa ya. Kemudian energi itu sendiri, anak-anak, energi panas itu sendiri dapat mengubah suatu benda ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah peristiwa pemuaian. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar atau yang belum ya, bahwa pemuaian itu adalah bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah tinggi atau bertambah volumenya akibat dari pemanasan atau energi panas ya. Contoh tadi
termometer juga sama ya, menggunakan prinsip bahwa termometer tadi menggunakan cairan di dalamnya. Nah, cairan tersebut terkena oleh suhu tubuh kita yang panas sehingga cairan tersebut naik. Nah, atau disebut juga dengan memuai. Naik berarti bertambah panjang tingginya ya. Berarti itu sudah mengalami pemuaian akibat terkena suhu yang panas. Bisa juga anak-anak, mungkin anak-anak pernah melihat rel kereta api ya. Rel kereta api itu dipasang itu diberi celah atau direnggangkan, tapi tidak dipasin begini, tidak ya, tapi renggang. Kenapa? Karena rel kereta api ini ketika terkena panas matahari ya, itu akan memuai menjadi lebih panjang. Nah, sehingga ketika memuai, nih rel kereta api ini menjadi pas ya, tidak melengkung. Nah, sehingga tidak akan menimbulkan kecelakaan. Tapi kalau rel kereta api sudah dipasang seperti ini, lepas ya, ketika terjadi pemuaian, itu bisa terjadi melengkung. Nah, akibatnya apa coba anak-anak? Bisa terjadinya kecelakaan kereta api. Itu contoh peristiwa pemuaian karena suhu yang panas. Nah, kebalikannya ada lagi penyusutan. Nah, tentunya kalau penyusutan diakibatkan oleh suhu yang dingin ya. Contoh mungkin anak-anak pernah lihat ya, ada kabel listrik yang menggelendong ya, tidak pantang seperti ini ya, tapi menggelendong. Itu sengaja anak-anak, karena kabel listrik ini ketika malam hari terjadi pendinginan itu akan menyusut. Nah, kalau menyusut kan ukuran kabelnya menjadi lebih pendek. Nah, sehingga dia yang tadinya menggelendong menjadi rata. Nah, itu peristiwa penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peristiwa pemuaian ini atau penyusutan ini juga bisa terjadi pada udara, bisa terjadi pada zat cair, juga zat padat. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah berbicara tentang teks eksplanasi yang merupakan teks yang berisi tentang peristiwa atau tahapan yang berupa fenomena alam, bisa ya, fenomenanya berupa fenomena alam, kemudian ilmiah ya, budaya dan sosial. Nah, sekarang ke alam atau lingkungan ya, kita berbicara tentang apa itu lingkungan alam ya. Lingkungan alam itu lingkungan yang terdiri dari benda mati juga makhluk hidup ya. Nah, di mana kita sebagai manusia itu selalu melakukan interaksi. Nah, bisa interaksinya antara manusia dengan alam, bisa juga interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup ya. Bisa juga interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya ya. Kemudian di sini ada contoh interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu apa itu benda mati ya. Mungkin pelajaran ini sudah dipelajari ya di ekosistem. Ada benda mati atau abiotik dan ada benda hidup atau makhluk hidup yang disebut dengan biotik. Nah, sekarang di pembelajaran IPS juga kita akan mempelajari apa saja yang termasuk benda mati ya. Apa saja coba anak-anak masih ingat? Ya, betul sekali ya. Seperti air itu benda mati ya, udara, sinar matahari, sungai, laut, batu-batuan, tanah, pasir ya, itu termasuk ke dalam benda mati. Sedangkan benda hidupnya yang ada di alam tentunya apa? Ya, tentunya tumbuhan ya, kemudian hewan, kemudian juga manusia, itu termasuk makhluk hidup. Kemudian di dalam lingkungan alam ini terjadi interaksi baik antara manusia dengan alam, baik antara benda mati dengan makhluk hidup dan yang lainnya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh interaksi antara makhluk hidup dengan benda mati. Nah, misalnya nih anak-anak, benda matinya tuh udara yang sejuk ya. Kemudian makhluk hidupnya tumbuh-tumbuhan di hutan ya. Nah, apa hubungannya, apa interaksinya? Nah, ketika tumbuh-tumbuhan di hutan itu sangat lebat ya, banyak tumbuh-tumbuhan, itu akan mengeluarkan oksigen atau udara yang segar,
sehingga lingkungan di situ memiliki udara yang sangat sejuk ya. Nah, itu adalah hubungan atau interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup ya. Contoh lain ya, hubungan antara benda mati dengan makhluk hidup ya. Misalnya di sungai ya. Sungai kan ada airnya ya. Nah, kemudian di dalamnya ada apanya kalau di sungai? Ya, tentunya mungkin ada ikannya ya. Ada kepiting mungkin, ada kura-kura mungkin. Nah, di situ terjadi interaksi antara benda mati yaitu air sungai dengan makhluk hidup yaitu berupa ikan ataupun kepiting ya. Nah, sekarang ada lagi contoh interaksi manusia dengan alam ya. Misalnya nih, petani nih, tahu petani? Ada yang orang tuanya petani tidak? Nah, itu bapak tani menanam padi di sawah, kemudian memeliharanya, memupuk, mengairinya. Nah, itu terjadi interaksi antara manusia dengan alam atau manusia dengan tumbuhan. Atau bisa juga ya, ada yang ayahnya menjadi nelayan ya, pergi ke laut mencari ikan. Nah, itu juga ada interaksi ya antara manusia dengan alam. Nah, alamnya yaitu di laut dan mencari ikan ya. Itu contoh beberapa interaksi. Nah, interaksi ini anak-anak ada yang sifatnya membawa pengaruh yang negatif, ada yang positif. Nah, contoh sekarang interaksi manusia dengan lingkungan yang berpengaruh negatif. Nah, negatif itu berarti berpengaruh buruk ya. Contohnya apa coba anak-anak? Nah, misalnya ya kita membuang sampah ke sungai atau membuang limbah ke sungai sehingga sungainya menjadi tercemar. Nah, itu ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, tapi yang pengaruhnya negatif, tidak baik untuk lingkungan ya. Sebaiknya hal seperti itu kita hindari. Ada lagi contoh interaksi yang sifatnya positif, membawa pengaruh yang baik. Apa contohnya? Ya tadi contohnya para petani yang menanam padi di sawah, kemudian memeliharanya, memupuknya, mengairinya, sehingga sawah tumbuh dengan sehingga padi tumbuh dengan subur, sehingga petani itu sendiri bisa mendapatkan hasil yang bagus, hasil pertaniannya, sehingga bisa panen padi yang melimpah. Nah, itu contoh interaksi yang baik atau yang berpengaruh positif. Nah, tentunya kita ya sebagai manusia, ya sebagai warga negara, tentunya kita harus berinteraksi yang membawa pengaruh positif bagi lingkungan kita ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Di semester ke-1 kalian sudah belajar tentang tangga nada mayor dan minor atau diatonik mayor dan minor ya. Ibu mengingatkan lagi, mungkin pembelajaran ini terus mengulang ya, tetapi walaupun begitu Ibu akan tetap mengingatkan kepada kalian ya. Apa itu tangga nada? Ya, tangga nada adalah urutan nada-nada yang disusun secara berurutan ya. Kemudian tangga nada ini dibagi dua ya. Ada tangga nada diatonik dan ada tangga nada pentatonik. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Anak-anak juga mungkin sudah masih paham, masih ingat betul ya tangga nada diatonik mayor, minor, jaraknya seperti apa ya. Sudah tidak perlu Ibu bahas lagi. Kemudian yang kedua, tangga nada pentatonik merupakan tangga nada yang memiliki 5 nada pokok. Tadi kalau tangga nada diatonik itu memiliki 7 nada pokok, tapi jaraknya memiliki 2 jarak, yaitu 1,5. Nah, untuk tangga nada diatonik yang memiliki 7 nada pokok yang terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Jadi ada 7 nada pokoknya. Kemudian untuk tangga nada pentatonik ini memiliki 2 macam. Ada pentatonik pelok dan ada pentatonik slendro. Nah, baik pentatonik pelok ataupun slendro sama-sama memiliki 5 nada pokok. Untuk pelok yaitu do, mi, fa, sol, si, dan untuk slendronya do, re, mi, sol, la. Jadi
dalam lagu-lagu yang menggunakan tangga nada pelok itu memiliki atau menggunakan nada-nada do, mi, fa, sol, si ya. Untuk lagu yang menggunakan pelok slendro itu menggunakan nada-nada do, re, mi, sol, la. Nah, contoh lagu yang bertangga nada pelok misalnya gundul-gundul pacul. Nah, coba oleh anak-anak dianalisis, betul tidak gundul-gundul pacul ini termasuk pentatonis pelok? Dengan ciri-cirinya kalau pelok itu menggunakan nada-nada yaitu do, mi, fa, sol, si. Nah, kemudian contoh lagu yang bertangga nada slendro yaitu lagu cublek-cublek suweng. Coba oleh anak-anak dianalisis juga, betul tidak cublek-cublek suweng ini menggunakan tangga nada slendro dengan ciri-ciri nada-nada yang digunakan adalah do, re, mi, sol, la. Nah, coba anak-anak amati ya. Kemudian anak-anak juga berlatih untuk menyanyikan lagu yang bertangga nada pelok dan lagu yang bertangga nada slendro. Yaitu yang pertama lagu gundul-gundul pacul dan yang kedua lagu cublek-cublek suweng ya. Nanti minggu depan anak-anak bisa mengirimkan videonya ya untuk mempraktekkan menyanyikan lagu pentatonis ya. Nah, itu mungkin anak-anak untuk pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat ya, dan anak-anak jangan lupa ya tetap di rumah ya. Belajar di rumah, kemudian melakukan aktivitas di rumah, boleh olahraga, bermain, belajar di rumah. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Mungkin sekian dari Ibu, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.